mengikuti, karena kita belum paham sudah ganti ke hal lain. Itu luar biasa. Hari ini kita juga berhadapan dengan Pak Sutarno, ya, yang mungkin kalau dicucuk ya, digores sedikit lukanya, kulitnya mungkin mengeluarkan darah dan bertulisan PTK, mungkin luar biasa. Bukan hanya pemahaman beliau yang luar biasa, tapi cara penyampaian beliau ya terhadap isi dari bagaimana menulis PTK luar biasa. Dapat kita tarik ya dari apa yang kita saksikan tadi, orang-orang yang menurut kita luar biasa di bidangnya itu adalah orang-orang yang juga bersungguh-sungguh luar biasa dalam memahaminya. Jadi Pak Yulianto kalau belum bisa di aplikasi tertentu itu sampai pagi bahkan beliau menuturkan. Ya, terus begitu ya diulang-ulang sampai akhirnya menemukan hanya untuk satu hal. Ya, ini mungkin juga begitu. Jadi nulis. Jadi memang orang-orang yang maksimal di bidangnya itu bukan hanya melakukan sesuatu secara terpaksa, tapi menikmati. Pertanyaannya, apa yang begitu bisa kita nikmati ya dalam kehidupan kita sehingga kita bisa bersungguh-sungguh. Nah, ini. Pada kesempatan ini ya kurang lebih kita akan membicarakan maksimal di masa pandemi. Tapi sebenarnya tema ini bisa kita sederhanakan menjadi maksimal pada waktunya, kurang lebih begitu. Bapak Ibu, kalau kita punya anak balita usia mungkin 9 tahun, 9 tahun bukan balita, punya anak lah, ya kan, usia SD, ya 9 tahun kan kelas 3 SD. Kelas 3 SD ini Bapak Ibu. Anak kita bisa mandi sendiri, bisa mengenakan pakaian sendiri, buat kita itu hebat. Ya bersyukur anak saya mandiri. Anak tersebut adalah anak yang baik. Ya. Tetapi ketika anak ya bisa mandi sendiri, bisa makan sendiri, mengambil makanan sendiri, taruh di piring, makan sendiri, ya tidak disuapin, dan itu usianya sudah SMP, maka kita tidak akan mengatakan mengapresiasi terlalu berlebihan. Anak itu biasa-biasa saja. Dengan kata lain apa Bapak Ibu? Dengan kata lain, kebaikan itu tidak statis, tapi kebaikan adalah berkembang. Maka saya pernah mendapatkan materi yang namanya kedewasaan kebaikan, sebagaimana dulu mungkin pernah saya sampaikan, itu paling tidak ada 3 Bapak Ibu. Jadi orang berdasarkan kebaikannya itu ada 3. Yang pertama adalah orang yang kebaikannya tertinggal oleh usianya. Orang yang kebaikannya tertinggal oleh usianya. Ini kalau mau kita sebagai seorang guru bisa. Ya, guru yang profesionalismenya tertinggal oleh masa kerjanya. Kurang lebih begitulah. Jadi kalau mungkin diterapkan pada anak, orang yang kebaikannya, kedewasanya tertinggal oleh usianya. Ya. Kalau anak tadi, ya anak SD kelas 3 bisa makan sendiri, bisa mengenakan pakaian sendiri, itu kita katakan anaknya cukup baik. Ya, artinya rata-rata anak kelas 3 SD itu mungkin masih disuapin, pakaian disiapkan, ini itu disiapkan. Tapi dia sudah melakukan aktivitas sendiri. Kalau anak SMP, ya kelas 3 SMP, makan juga, keterampilan kesehariannya baru bisa makan sendiri, mandi sendiri, sementara aktivitas yang lain masih tergantung kepada orang lain, maka ia termasuk golongan yang pertama, yaitu orang yang kebaikannya atau kedewasaannya tertinggal oleh usianya. Jadi kebaikan terus berkembang Bapak Ibu. Kebaikan terus berkembang. Sama, ini ilustrasi. Walaupun tidak ada ukuran yang jelas, tapi kebaikan itu lihat papan, lihat waktu. Contoh, saya bersepeda mengunjungi saudara-saudara saya. Pada saat bertemu dengan anak kakak saya, anak paman saya mengeluarkan 10.000 rupiah untuk anak-anak mereka. Wajar.
Tetapi walaupun bukan sesuatu yang haram atau halal, ya ketika Bu Narti ke Kebumen bawa mobil didampingi Pak Priyo, kemudian nyanguni 10.000 kepada keponakan, maka menjadi perbincangan di antara mereka. Kebaikan terus berkembang. Walaupun tidak ini termasuk, mohon maaf ya, dalam hal kondangan juga seperti itulah, mungkin seperti itu. Ini maka sesuatu yang baik kemarin belum tentu baik pada saat ini. Maka kita harus bisa menyesuaikan, termasuk dalam hal pandemi. Yang kedua, orang yang usianya, orang yang kedewasaannya, kebaikannya sama dengan usianya. Jadi kalau anak kelas 3 SMP nyuci baju sendiri, ya makan sudah tidak usah disuapin, nyuci baju sendiri, ngepel, itu bukan istimewa, itu enggak istimewa, biasa-biasa saja. Ya. Tapi kita sebagai orang tua bersyukur karena anak kita sudah mau ngepel, anak kita sudah mau nyuci baju sendiri. Wong usia kelas 3 SMP memang kategori sudah dewasa, ya pantas kalau bajunya sendiri dicuci, ya kan? Tetapi bagaimana, ya? Kalau yang bersangkutan beranjak lebih dewasa, keterampilannya tetap itu, maka menjadi termasuk kriteria yang ketiga, yaitu orang yang keterampilannya, kedewasaannya melampaui usianya.